warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 BDP 1 dan juga BDP 2. Untuk pertemuan kelima hari ini, saya akan membahas tentang materi menerapkan analisis pasar. Ini ada tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ya. Bisa dilihat ada 6. Dan ini materi yang akan dibahas. Yang pertama ada pengertian dari analisis pasar. Yang kedua ada ruang lingkup analisis pasar. Yang ketiga ada tujuan analisis pasar. 4. Faktor yang mempengaruhi analisis pasar. 5. Aspek analisis pasar. Dan yang terakhir ada langkah-langkah dalam melakukan analisis pasar. Materi pertama yaitu pengertian dari analisis pasar. Nah, secara etimologis, analisis ini berasal dari kata bahasa Inggris yaitu analyze, yang berarti memisahkan, pemeriksaan yang teliti. Sedangkan kata pasar sangat identik dengan aktivitas transaksi antara penjual dan juga pembeli. Jadi, analisis pasar adalah aktivitas yang mempelajari berbagai masalah pasar untuk bisa beradaptasi dan menyesuaikan dengan kondisi pasar, sehingga produsen atau perusahaan bisa mencari solusi dalam bisnis serta pemasaran usahanya. Nah, pentingnya melakukan analisis pasar itu karena salah satu faktor yang mempengaruhi perlunya dilakukan analisis pasar adalah tingkat frekuensi para konsumen atau para pembeli dalam membeli suatu barang. Hal ini ditandai dengan sering tidaknya konsumen membeli barang dan bergantung pada tingkat konsumsi barang tersebut. Nah, apakah tingkat konsumsinya itu rendah atau tinggi? Jadi, kita harus melakukan analisis pasar untuk mengetahui hal tersebut. Analisis pasar ada 5 hal utama yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada gambaran struktur produk pasar. Yang kedua ada batasan pasar yang relevan. Yang ketiga ada analisis permintaan industri. Yang keempat ada analisis permintaan terhadap merek. Dan yang terakhir ada identifikasi. Selain itu, ada 4 hal yang harus dianalisis. Yang pertama ada lokasi. Nah, lokasi ini berkaitan dengan tempatnya strategis dan mudah terlihat oleh masyarakat umum. Yang kedua ada luas. Nah, luasnya itu seperti 400 meter sampai dengan 5.000 meter. Yang ketiga ada sifat. Sifatnya itu contohnya sifat dari tanah untuk lokasi yang kita pakai. Tanahnya ini tahan gempa atau tidak. Dan yang terakhir ada karakteristik pasar. Nah, karakteristik pasar itu adalah persaingan pasar. Ada banyak sedikitnya penjual dan pembeli, dan yang produk yang dijual itu bersifat homogen. Yang kedua ada ruang lingkup dari analisis pasar. Ruang lingkupnya itu ada 7. Yang pertama ada barang dan jasa yang dipasarkan. Hasil analisis pasar mengenai barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada jenis serta sifat barang. 2. Desain dan model barang. 3. Kuantitas dan kualitas barang. 4. Warna dan ukuran barang. 5. Merek dan harga barang. 6. Barang-barang industri dan konsumsi. B. Yaitu letak pasar, sifat dan karakteristik. Seorang manajer pemasaran harusnya memahami tentang letak pasar yang bertujuan agar manajer pemasaran mudah dalam melaksanakan target pemasaran, strategi pemasaran dan juga segmentasi pasar. Yang C, organisasi pembelian. Seorang manajer pemasaran harusnya mampu mengorganisasikan pembelian dengan membuat daftar siapa pembeli barang, siapa pengguna barang, serta siapa yang berpengaruh perihal pembelian barang dan lain-lain. Yang D, kegiatan pembelian. Kegiatan pembelian ini meliputi dari siapa membeli barang, di mana aktivitas pembeliannya dilakukan, berapa harganya, berapa jumlah yang dibeli, apa saja syaratnya,
dan juga mengenai cara pembeliannya. Yang E ada perkembangan pembelian. Kegiatan ini berkaitan dengan memahami perkembangan harga barang, jumlah persediaannya, dan kondisi permintaan serta kondisi penawaran barang. Yang F, saingan perusahaan. Kegiatan ini berkaitan dengan memahami kondisi persaingan usahanya, apakah ada indikasi tindakan mengejutkan atau mungkin persaingan dengan cara tidak sehat. Dan yang terakhir ada pola pembelian. Kegiatan ini berkaitan dengan memahami dan mengkaji kebutuhan dan keinginan serta bagaimana pola pembeliannya. Karena berdasarkan analisis bahwa pola pembelian antara konsumen yang satu dengan yang lainnya di suatu pasar itu berbeda-beda. Selanjutnya ada tujuan dari analisis pasar. Nah, tujuannya itu ada 8. Bisa dilihat di sini ya, ada 8 poin. Selain tujuan, analisis pasar ini mempunyai keuntungan. Nah, di sini ada 8 poin keuntungan dari analisis pasar. Bisa kalian lihat. Selain itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi analisis pasar. Faktornya itu ada 6. Yang pertama ada faktor umur, faktor pendidikan, faktor selera, faktor agama, faktor musim, dan faktor budaya. Yang faktor budaya saya lupa menaruhnya di PPT ya, maaf. Dan selanjutnya ada aspek dari analisis pasar. Ada 7 aspek analisis pasar. Yang pertama adalah kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua ada segmentasi pasar. 3. Target. 4. Nilai tambah. 5. Masa hidup nilai produk. 6. Struktur dari pasar. Dan yang terakhir ada persaingan dan strategi pasar. Terakhir ada langkah-langkah dalam melakukan analisis pasar. Yang pertama yaitu menentukan pasar relevan. Pasar relevan adalah pasar yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggannya. Langkah-langkah pokok dalam menentukan pasar relevan itu ada 2. Yang pertama, pihak manajemen membuat gambaran mengenai pasarnya terlebih dahulu. Yang kedua, membuat gambaran mengenai struktur pasar produk serta batas-batas pasar relevan. Yang kedua ada menganalisis permintaan primer dalam pasar relevan. Permintaan primer adalah permintaan akan bentuk produk atau kelas produk yang ditetapkan sebagai pasar relevan. Jadi, dengan menganalisis permintaan primer ini, manajer dapat mempelajari mengapa dan bagaimana pelanggan membeli suatu produk di pasar relevan. Nah, manajer juga harus menjawab pertanyaan mengenai proses pembelian seperti identifikasi pembeli dan kesediaan dan kemampuan untuk membeli. Yang ketiga ada menganalisis permintaan selektif dalam pasar relevan. Permintaan selektif yaitu akses memesan produk akan sebuah merek atau produk berasal dari pemasok spesifik dalam pasar relevan. Nah, seorang manajer supaya bisa menganalisis permintaan selektif harus berfokus terhadap pemahaman atas pilihan merek atau pemasok di dalam pasar relevan. Hal ini bertujuan untuk melihat keinginan dan pola pembelian konsumen. Manajer menerapkan strategi segmentasi pasar. Yang keempat ada menetapkan segmen pasar. Nah, langkah ini yang ditempuh oleh seorang manajer pemasaran dalam mencoba memahami serta mengelompokkan konsumen ke dalam segmen-segmen yang mempunyai respon yang sama pada suatu program pemasaran. Yang kelima ada menilai persaingan. Seorang manajer pemasaran harusnya mampu menilai produk atau merek lalu membuat perbandingan dengan tawaran daripada pesaingannya. Selain itu, manajer pemasaran hendaknya mampu mencermati persepsi konsumen terhadap produk atau mereknya jika dibandingkan para pesaing usahanya. Nah, langkah ini diambil untuk memperoleh informasi penting dengan menggunakan metode competitive intelligence. Dan yang terakhir itu ada
mengidentifikasi pasar sasaran potensial. Nah, di sini saya lupa memasukkan poinnya, mohon maaf. Nah, pada langkah ini seorang manajer pemasaran harusnya mampu mengidentifikasi pasar sasaran potensial serta memanfaatkan peluang terbaik supaya mampu menciptakan pelanggan yang puas dan juga loyal. Sekian pembelajaran untuk pertemuan hari ini, saya rasa cukup. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh menghubungi saya atau berkomentar di kolom materi untuk pertemuan kelima. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.